Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Apa kabar anak-anak literasi Indonesia tercinta? Perkenalkan, nama saya Nopi Nopianti. Saya adalah sebagai seorang pendidik atau guru kelas 5 di SD Negeri Cijagra 3. Ini hasil review saya menggunakan teknik AI. AI adalah A alasan, I isi buku, H hikmah. Baiklah, saya akan mulai mempresentasikan hasil review saya yang berjudul Malin Kundang, Anak Durhaka. Pengarangnya yaitu Titis Asmarandana, penerbit 2 Media, jumlahnya 128 halaman. Alasan memilih buku ini itu karena cerita rakyat tersebut memiliki pesan moral yang dalam, yaitu harus tetap berbakti dan menghormati orang tua dalam keadaan apapun. Isi buku ini menceritakan seorang anak yang durhaka dan dikutuk menjadi batu. Baiklah, pada zaman dahulu kala ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Manda Rubayah yang hidup bersama anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Manda Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Kemudian Malin tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Manda Rubayah sudah tua, ia hanya bekerja sebagai penjual kue untuk membutuhi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota. Ibunya sempat tidak mengizinkan karena takut terjadi sesuatu pada anaknya. Meski berat hati, akhirnya Manda Rubayah mengizinkan anaknya pergi. Setelah itu, Malin Kundang berangkat ke tanah rantau, meninggalkan ibunya sendirian. Hari demi hari terus berlalu. Setiap pagi dan sore, Manda Rubayah memandang laut, mendoakannya, dan berharap anaknya segera pulang. Setiap ada kapal yang merapat, ia selalu menanyakan kabar anaknya kepada awak dan nahkodanya. Namun tidak ada jawaban karena Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Manda Rubayah semakin yakin bahwa anaknya akan pulang. Manda Rubayah semakin tua dan jalannya pun semakin membungkuk. Pada suatu hari, Manda Rubayah mendapat kabar dari awak dan nahkoda yang dahulu mengantarkan Malin, memberi kabar bahagia pada Manda Rubayah bahwa Malin Kundang telah menikah dengan gadis cantik putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Nah, yaitu anaknya, dan Manda Rubayah pun yakin bahwa anaknya itu pasti akan kembali. Yang cerah tampak sebuah kapal yang megah dan indah. Kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Mereka yang memakai pakaian yang berkilau terkena sinar matahari. Wajahnya pun cerah dihiasi senyum bahagia. Manda Rubayah sangat yakin sekali kalau itu anaknya Malin Kundang. Ia langsung memeluk Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Belum sempat berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau berbohong padaku bahwa kau terlahir dari seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata istrinya yang pedas, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling di pasir dan tidak mengakui ibunya. Malin dan istrinya pergi meninggalkan ibunya berlalu menaiki kapal mewah itu. Malin yang dulu disayang oleh ibunya tega berbuat demikian. Hati ibunya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit, kemudian berdoa, "Ya Tuhan, kalau dia bukan Malin anakku, aku maafkan perbuatan tadi. Tapi kalau yang tadi itu anakku Malin Kundang, maka aku minta keadilan darimu ya Tuhan."
Nah, sikapnya yang penuh dengan sakit hati, itu awan pun berubah menjadi gelap. Petir menyambar sebuah kapal, dan kapal yang dinaiki oleh Malin Kundang dan istrinya terombang-ambing, pecah terbelah, dan Malin Kundang pun menjadi batu sedang sujud. Begitulah kisah dari Malin Kundang si anak durhaka. Baiklah, hikmah dari saya membaca buku ini, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, dan kita harus berbakti kepada orang tua. Sayangi kedua orang tua saat susah dan senang, dan jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik dari kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.